Terasa kepalaku sangat pusing. Aku kemudian terbangun. Kulihat ruangan itu berbeda. Dokter Hadi, gimana tidurnya? Nyenyak. Aku, kepala saya pusing. Apa yang terjadi dengan saya? Dokter Hadi, kamu jangan khawatir. Sekarang kamu makan ya. Kamu sudah 2 hari tidur panjang. Aku, kepala saya masih pusing dokter. Dokter, makanya kamu makan dulu biar kepala kamu gak pusing lagi. Aku melihat makanan di atas meja di samping tempat tidurku. Karena sudah sangat lapar, aku kemudian memakan makanan itu. Sambil makan, aku bertanya-tanya kepada Dokter Hadi. Keluarga saya apa sudah tahu keberadaan saya, dokter? Dokter Hadi, keluarga kamu sudah diberikan kabar mengenai kamu. Kamu tenang aja. Kalau teman-teman saya gimana kondisinya, dokter? Dokter Hadi, teman-teman kamu sedang diinterogasi sekarang sama perwira militer nasional. Hanya kamu yang pingsan cukup lama. Apa saya baik-baik saja, dokter? Saya tadi berada di rumah sakit dan itu tahun 2006. Dokter Hadi, jadi kamu bermimpi kembali ke tahun 2006? Iya dokter, tapi itu rasanya seperti nyata sekali, tidak seperti mimpi-mimpi yang lain. Dokter Hadi, memang mimpi kamu seperti apa sehingga kamu merasakan kalau itu nyata? Di mimpi itu, saya berkomunikasi dengan orang tua dengan santai, makan makanan yang rasanya juga sangat nyata. Dokter Hadi, oh jadi begitu. Selesai makan, nanti ikut ke ruangan perwira ya. Kami akan meminta penjelasan kalian yang pergi ke Gunung Samalas itu. Aku kemudian makan makanan yang ada di sana. Setelah selesai, seorang petugas mengarahkanku menuju ruangan interogasi. Kemudian, aku mengikutinya ke sana. Setelah masuk, di sana sudah ada 4 temanku yang sudah duduk. Perwira, kamu sudah sadar, silakan duduk. Aku kemudian duduk di kursi yang sudah disediakan di samping Daniel. Daniel, kamu tidak apa-apa, Ron? Iya Nil, apa yang terjadi? Daniel, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aku terbangun berada di kantor ini. Kata petugas, kamu baru sadar ya? Iya Nil, aku pingsan 2 hari. Perwira, sudah, diam. Kalian jawab pertanyaan saya dengan jujur. Perwira itu menghentikan obrolanku dengan Daniel dan akan mulai membahas masalah ini. Perwira, jadi kalian ke gunung itu dengan tujuan mengembalikan barang yang telah kalian ambil dari kampung gaib itu? Aku terkejut mendengar perwira militer itu. Sepertinya mereka berempat telah mengakui kalau kita ke gunung itu untuk mengembalikan telur emas yang diambil Panji. Rido, iya pak, betul. Perwira, kenapa kalian tidak melapor ke petugas nasional? Kan kami sudah meminta kalian untuk melapor jika sesuatu terjadi kepada kalian. Maaf pak, kami tidak mau kehidupan kami dalam bahaya pak. Perwira, kehidupan dalam bahaya seperti apa? Kami akan senantiasa melindungi kalian jika ada ancaman dari orang lain. Bapak tidak percaya mengenai hal gaib, mengenai apa yang kami alami. Bapak hanya percaya kalau kami terjebak di dunia lain dengan kecanggihan teknologi, bukan karena hal mistis. Perwira, katanya kalian diikuti orang aneh juga sepanjang hari. Kami bisa melacak identitas orang itu kalau kalian segera melaporkan kejadian ini. Panji, iya pak, saya sampai jatuh dari motor karena orang itu. Perwira, lalu apa alasan kalian tidak mau melapor? Karena aku yakin semua masalah akan selesai jika kami mengembalikan barang yang kami ambil dari kampung gaib itu.
Perwira, barang seperti apa yang kalian ambil itu? Dan bukannya semua barang yang kalian bawa kemarin sudah kami sita semua? Aku, barang itu berupa telur emas. Kami mendapatkannya pada saat berada di kampung gaib itu. Kami menyembunyikannya pada saat turun dari gunung itu, sehingga petugas tidak menemukannya. Perwira, terus kemana kalian mengembalikan telur emas itu? Rido, kami mengembalikannya ke kampung gaib itu. Perwira, bagaimana caranya? Bagaimana cara kalian bisa kembali masuk ke dimensi lain itu? Jelaskan pada kami. Kami tidak masuk ke sana, Pak. Kami yang meletakkan telur emas itu di gerbang masuk menunggu kampung gaib itu. Perwira, gerbangnya berupa apa? Mesin apa? Dan di mana itu? Aku ada di hutan, Pak. Gerbang itu berupa batu besar yang ada di sana. Perwira, batu? Ekspresi perwira militer itu keheranan karena mendengar bahwa batu menjadi gerbang menuju alam gaib. Rido, iya Pak, batu yang katanya tempat kami ditemukan pingsan itu. Perwira itu langsung memanggil bawahannya. Segera kearahkan komponen pasukan pencari, peneliti dan ilmuwan yang kita punya. Kita akan pergi ke Gunung Samala sekarang juga. Laksanakan. Siapa? Kata prajurit itu dan langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Aku, tunggu Pak. Sebaiknya jangan ada lagi yang pergi ke sana, kataku dengan panik. Perwira, memangnya kenapa? Apa yang kalian sembunyikan di sana? Saya mendapatkan pesan dari penghuni di sana untuk tidak menginjakkan kaki di sana lagi. Perwira, penghuni di sana seperti apa? Makhluk apa yang ada di sana? Daniel, penghuni di sana berupa ular, Pak. Ular yang sangat besar. Benar kata Roni, sebaiknya Bapak jangan pergi ke sana. Perwira, ular seperti apa itu? Teknologi manusia tidak akan kalah hanya dengan seekor ular, walaupun ular yang sangat besar sekalipun. Selama saya pingsan 2 hari, saya telah dibawa kembali ke tahun 2006 dan mendapatkan pesan bahwa manusia dilarang menginjakkan kaki di sana lagi, Pak. Jadi, Bapak jangan pergi ke sana lagi. Rido, jadi kamu diberikan pesan ya Ron selama kamu pingsan? Iya doh, rasanya nyata sekali. Perwira, dari kata-katamu itu semakin membuat kami penasaran kalau di sana ada teknologi yang canggih yang bisa membawa kita menjelajahi waktu untuk ke masa lalu maupun masa depan. Mayor, katanya memanggil seorang tentara. Mayor, siapa? Perwira, bawa mereka, masukkan ke dalam ruangan terpisah. Dan satu lagi, bawa persenjataan lengkap untuk kita pergi ke Gunung Samalas. Kemudian hubungi markas besar di Jakarta mengenai berita ini. Mayor, siapa? Kami laksanakan. Perwira, jangan lagi berita ini sampai bocor ke masyarakat sipil. Kerjakan. Mayor, siapa? Kami kerjakan. Pak, sebaiknya Bapak hentikan niat untuk pergi ke sana. Tidak ada apa-apa di sana, hanya perkampungan yang dihuni makhluk gaib. Perwira, sudah, diam, bawa mereka, katanya memerintahkan anak buahnya. Kami kemudian dibawa menuju ruangan secara terpisah. Aku menjadi sangat khawatir dengan masalah ini. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata ular berwarna emas dengan mahkota di kepalanya. Kalau manusia tidak boleh ada yang kembali memasuki kampung ini. Apakah ini akan menjadi masalah baru lagi? Apakah kehidupan aku akan terancam? Kami mungkin telah berbuat salah dengan menceritakan semua kejadian itu kepada perwira itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Aku hanya semoga tidak ada lagi masalah baru yang terjadi kepada kami. Kami hanya ingin hidup normal dan tenang. Di dalam ruangan itu aku hanya terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan.
Ruangan itu kosong, hanya ada satu kasur dan satu bantal layaknya di penjara. Bedanya, ruangan itu sangat bersih dan tidak menggunakan jeruji besi. Di dalam juga ada toilet kecil. Tidak ada alat apapun di toilet itu, hanya kloset dan satu keran air. Aku memikirkan para tentara yang menuju ke sana, apakah mereka akan berhasil masuk ke kampung gaib itu. Kalau mereka berhasil masuk, aku juga akan dalam bahaya, karena aku sudah diperingatkan oleh ular emas itu. Waktu demi waktu berlalu, satu petugas mengantarkan makanan untuk makan siang. Aku, "Pak, kapan saya boleh keluar?" Petugas, "Tunggu perintah dari atasan. Kamu di sini aja dulu, tidak akan terjadi sesuatu. Tenang saja ya," katanya kemudian langsung keluar. Aku kemudian memakan makanan. Setelah selesai, petugas kembali masuk untuk mengambil peralatan makanku itu. Sepertinya aku diawasi melalui kamera, karena petugas itu bisa tahu kalau aku sudah selesai makan. Setelah makan, aku hanya rebahan di kasur yang ada di sana sambil memandang ke arah plafon ruangan itu. Hanya itu yang kulakukan seharian penuh sampai malam pun tiba. Petugas kembali mengantarkan makanan. Di sana aku bertanya lagi kepada petugas itu. Aku, "Pak, apakah ada kabar pasukan yang pergi ke gunung itu?" Petugas, "Kamu tidak boleh tahu. Intinya kamu tunggu aja di sini. Kalau Pak Perwira sudah kembali, kamu nanti mungkin bisa dibebaskan." Aku, baik Pak." Aku hanya bisa pasrah menunggu kembalinya pasukan yang pergi ke gunung itu. Aku hanya berharap semoga mereka tidak bisa masuk ke alam gaib itu. Aku kemudian makan malam sambil melamun. Setelah selesai makan, aku kemudian tertidur. Malam berlalu dengan cepat. Aku bahkan tidak merasakan mimpi di waktu tidurku. Malam yang tenang tanpa gangguan. Seketika, pagi terasa begitu cepat saking nyenyaknya tidurku. Aku dibangunkan oleh petugas. Petugas itu datang untuk mengantarkan sarapan pagi. Aku, "Apa pasukan militer sudah kembali, Pak?" Petugas, "Belum, memangnya kenapa?" Aku, "Saya khawatir, Pak. Jangan sampai mereka masuk ke kampung gaib itu." Petugas, "Itu bagus. Memang itu tujuan kita, agar kita dapat mempelajari teknologi yang ada di kampung itu." Aku, "Tidak ada teknologi canggih di sana, Pak. Di sana hanya kampung biasa." Petugas, "Sudahlah, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sarapan aja dan jangan berbuat macam-macam supaya kamu bisa cepat dipulangkan." Petugas itu kemudian langsung pergi dan menutup pintu. Selesai sarapan, seperti biasa, petugas itu kemudian datang lagi untuk membereskan peralatan makan. Pagi itu seperti hari kemarin, tidak ada yang dikerjakan, hanya melamun di ruangan itu. Tak terasa sudah siang, dengan ditandai petugas mengantarkan makanan. Pada saat petugas itu masuk mengantarkan makanan, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Aku, "Pak, apa yang sedang terjadi?" Petugas, "Kamu tetap tenang," katanya sambil meletakkan makanan itu dan kemudian berlari keluar. Aku sangat penasaran dengan keributan yang ada di luar, tetapi aku tidak bisa mengetahui apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak-nebak, apa mungkin militer itu berhasil masuk ke kampung itu, atau mungkin mereka bertemu dengan masalah lain. Pada saat aku makan makanan itu, tiba-tiba petugas masuk ke dalam dan membawaku keluar. Aku, "Ada apa ini? Kemana saya mau dibawa?" kataku. Petugas, "Sudah, kamu diam aja."
Ternyata tidak hanya aku, teman-teman yang lain juga aku lihat dibawa keluar oleh masing-masing petugas. Kemudian kami dibawa ke ruangan tempat kami diinterogasi kemarin. Seorang tentara kemudian bertanya kepada kami, "Tentara, kata kalian gerbang kampung gaib itu berupa batu besar tempat kalian ditemukan pingsan?" "Rido, iya pak, batu besar." "Tentara, sebelum sampai di batu itu, pasukan tiba-tiba diserang oleh ribuan ular putih. 3 prajurit digigit ular dan sekarang dievakuasi menggunakan helikopter ke rumah sakit militer." "Daniel, ular putih pak?" "Tentara, iya. Apa kalian tahu tentang ular itu?" Kami tidak pernah menemukan ular seperti itu di jalur pendakian maupun di dalam kampung gaib itu pak." "Tentara, jadi begitu. Kami sekarang sedang mencoba menyembuhkan racun ular itu dengan menggunakan serum anti racun." "Rido, memangnya gigitan ular itu seperti apa pak? Berbahaya ya?" "Tentara, prajurit yang terkena gigitan ular itu langsung hilang kesadaran. Mereka bertiga seperti orang mati, tetapi denyut nadinya masih ada." "Astaga, tapi kami tidak mengetahui tentang ular putih itu, Pak. Sebaiknya Bapak mengabarkan rekan-rekan Bapak untuk tidak melanjutkan pencarian kampung gaib itu. Itu sangat berbahaya." "Tentara, ini adalah perintah atasan. Mereka bekerja sesuai perintah." "Rido, tapi itu sangat berbahaya, Pak. Sepertinya ular putih itu merupakan peringatan dari penghuni kampung gaib itu, Pak." Tiba-tiba terdengar suara dari radio yang digantung di dada kiri tentara itu. "Sst, sst, elang 1 masuk." "Tentara, masuk dengan elang. Segera bawa 5 anak itu menuju ke lokasi. Ganti." "Tentara, laksanakan. Ganti." "Tentara, kalian semua sekarang juga ikut ke tempat pendakian gunung itu." "Iqbal, enggak. Pokoknya saya tidak mau ikut, Pak." "Panji, iya pak, saya juga gak mau kembali ke gunung itu." "Tentara, ini adalah perintah dari negara. Kalian harus membantu negara." Sebaiknya jangan pak. Kami tidak mau mendapatkan masalah lagi pak." Satu orang prajurit kemudian masuk ke dalam ruangan. "Izin pak, helikopter sudah siap di halaman belakang," katanya melapor. "Tentara, baik. Kalian semua ayo ikut. Kalian akan ke sana menggunakan helikopter militer." "Panji, wih, yang bener pak. Saya nggak pernah naik helikopter. Sepertinya seru. Kalau begitu saya ikut pak. Lumayan bisa naik helikopter gratis kan?" katanya sambil ketawa. "Tentara, iya. Kalian semua pakai helikopter." Sebaiknya jangan pak. Saya mohon, sebaiknya jangan menusuk kehidupan mereka pak. Dunia kita berbeda dengan dunia mereka." "Tentara, gagak 1," katanya berbicara ke radio yang digenggamnya. "Sst, masuk dengan gagak 1. Tentara, bawa pasukan pengawal masuk. Laksanakan. Ganti." "Siap, laksanakan." Langsung seketika itu, beberapa prajurit dengan menggunakan pakaian hitam dan bersenjata lengkap masuk dan memegang masing-masing tangan kami berlima. Kami kemudian dibawa keluar dari gedung itu menuju halaman belakang. Benar saja, di sana sudah ada helikopter milik tentara yang baling-balingnya sedang berputar pelan dan menandakan untuk siap take off. Kami tidak bisa melawan dengan kejadian itu. Melihat senjata yang dipegang prajurit itu saja membuat niat kita untuk memberontak seketika hilang. Kami hanya pasrah ke dalam helikopter itu, tapi mungkin hanya Panji yang ekspresinya terlihat senang dengan hal itu. Mungkin karena dia ingin naik helikopter. Jujur saja, aku juga baru pertama kali akan naik helikopter. Ketika helikopter itu sudah mulai take off, aku sedikit gemetar dan jantung berdebar-debar rasanya. Di pesawat itu ada 5 tentara, 2 pilot,
dan 3 prajurit bersenjata lengkap yang menjaga kami berlima. Dup, dup, dup. Suara baling-baling helikopter yang mengiringi perjalanan. Dari atas helikopter, terlihat pemandangan Pulau Lombok yang sangat indah. Aku terpukau melihat keindahan kampung halamanku dari atas langit. Kendaraan di jalanan terlihat sangat kecil seperti semut. Helikopter itu membawa kami langsung menuju daerah pendakian. Kami kira helikopter itu akan landing di halaman kantor TNI AS, ternyata tidak. Helikopter itu langsung naik menuju lereng Gunung Samalas yang menjulang tinggi. Ternyata helikopter itu landing di pos 2 jalur pendakian. Terlihat di pos 2 itu sudah ramai dijaga oleh para tentara. Di sana juga terlihat tenda-tenda militer. Para tentara itu mendirikan tenda sebagai pos tempat berlindung. Mungkin para pendaki yang sedang mendaki gunung itu juga sudah diperintahkan untuk turun. Memang di pos 2 itu areanya sangat datar dan hanya ada hamparan rumput savana. Jadi tidak akan menyulitkan untuk helikopter mendarat di sana. Helikopter itu mendarat dengan perlahan sampai baling-balingnya dipelankan. "Ya, turun!" kata seorang tentara yang berada di dalam helikopter. Kami kemudian segera turun dan langsung disambut oleh para prajurit yang lain. Kemudian kami disuruh duduk di sana, di sebuah pondok yang ada di pos 2 itu dengan dijaga ketat. "Tentara, kalian tunggu dulu di sini, tunggu arahan dari komandan," katanya. "Elang masuk." "Tentara, masuk dengan elang, ganti." "Segera bawa mereka ke lokasi konsentrasi, laksanakan." "Tentara, siap, laksanakan." Segera setelah selesai berbicara dengan komandannya, kami langsung dibawa berjalan menuju tempat yang dimaksud. Kami menuju arah jalur pendakian menuju pos 3. Iqbal, ya mendaki lagi. Panji, "Pak, saya capek pak." "Tentara, kalian kan sudah terbiasa mendaki gunung." Panji, "Pakai helikopter itu aja pak, kita mau kemana lagi sini?" "Tentara, kalian akan dibawa menuju tempat para tentara yang dihadang oleh ular itu." "Aku, kenapa kita dibawa ke sana pak? Emangnya kami bisa mengusir ular itu? Kami itu gak bisa pak." "Tentara, ini adalah perintah, ikuti saja." "Panji, pokoknya saya gak mau jalan, capek." "Tentara, ya sudah, kamu digendong sekarang. Prajurit, gendong anak itu." Seorang tentara kemudian langsung sigap untuk menggendong Panji. "Panji, nah gini dong, kan enak," kata Panji. "Daniel, kalau begitu saya juga pak, saya juga capek." "Tentara, baik, prajurit, gendong mereka semua." "Prajurit, siap pak." Kami kemudian digendong mendaki gunung itu. Kami sebenarnya menolak untuk digendong karena masih mampu untuk berjalan. Tetapi karena semuanya setuju untuk digendong, jadinya aku ikut saja. Mungkin sekitar 30 menit berjalan, tentara itu memerintahkan untuk beristirahat sebentar. Setelah beristirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama kemudian, kami berhasil sampai di pos 3. Di sana juga sudah ada pos tentara, tetapi di sana prajuritnya lebih banyak dengan menggunakan pakaian lengkap. Kami beristirahat kembali sebentar di sana. "Panji, pak, saya mau buang air kecil." "Tentara, cepat." Panji kemudian pergi buang air kecil dengan dikawal 1 orang prajurit. Kami menunggu Panji di sana. Setelah Panji kembali, kami kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjalan, akhirnya kami sampai di pertigaan jalan di bawah Bukit Penyesalan itu. Ternyata di sana semua tentara berkumpul. Di sana juga ada perwira militer itu. "Perwira,
Kalian lama sekali, jalan seperti siput. Tentara, siap, salah Pak. Perwira, 3 prajurit digigit ular putih yang ada di hutan sana, kata perwira itu kepada kami. Daniel, ular itu di mana Pak? Perwira, ada di jalur pendakian ini. Beberapa prajurit dan kepala tokoh adat masih di sana untuk memantau ular-ular itu. Aku, sebaiknya kita kembali saja Pak. Tidak ada gunanya untuk mengusik mereka yang ada di kampung gaib itu. Perwira, kami harus memeriksa teknologi yang ada di sana. Ini untuk kepentingan negara. Rido, tidak ada teknologi apapun di sana Pak. Perwira, kamu gak sadar dengan tubuh kalian? Itu sangat mustahil kalau manusia yang hanya masuk ke kampung itu tiba-tiba kembali dengan fisik yang tidak berubah. Itu karena kami memasuki alam gaib Pak. Alam gaib itu kan berbeda dengan alam kita ini. Perwira, kalian tahu apa tentang teknologi? Sudah, diam saja. Kalian tunjukkan kami ke lokasi batu besar tempat kalian meletakkan telur emas itu. Panji, mana bisa ke sana Pak? Di sana ada ular berbisa, kata Bapak. Perwira, kita akan musnahkan ular-ular itu sekarang. Daniel, musnahkan dengan cara apa Pak? Perwira, kami akan tembak ular-ular itu. Tapi itu kan membunuh ular yang ada di gunung ini Pak. Rido, iya Pak, itu kan merusak ekosistem di hutan ini. Polisi hutan juga pasti tidak akan setuju. Perwira, kami sudah membicarakannya dengan komandan polisi hutan di sini. Karena ini merupakan perintah dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Tiba-tiba, prajurit yang ada di depan yang sedang memantau ular-ular itu kembali. Perwira, kenapa kalian kembali? Prajurit, semua ular-ular itu tiba-tiba menghilang Pak. Perwira, nah bagus, ini kan mempermudah pekerjaan kita. Ayo kita jalan sekarang. Kami kemudian dipaksa untuk jalan menuju jalur pendakian tempat batu besar itu berada. Kami jelas tidak mau ke sana, terutama Panji yang sangat-sangat menolak untuk ke sana. Tapi, kami semua dengan berat hati akhirnya tetap ikut berjalan ke sana, karena kalau kita tidak mau ikut, kami akan dicap sebagai pengkhianat negara ini. Daniel, kalau sampai terjadi sesuatu sama kami gimana Pak? Perwira, tidak akan sampai terjadi sesuatu. Kalian akan aman, asal kalian tetap mengikuti arahan kami. Ada mungkin sekitar 17 orang prajurit yang pergi bersama kami. Kemudian, 6 dokter atau mungkin itu profesor dari Pusat Penelitian Pengembangan Nasional. Ditambah 5 orang yang membawa kamera dan perlengkapan intinya. Tak lama kemudian, kami berhasil sampai di sebuah batu besar di pinggir jalur pendakian. Batu besar yang sering kami lewati. Perwira, apa ini batu besar yang kalian maksud? Iya Pak, ini batu itu, kataku dengan gugup. Teman-teman yang lain kemudian memandangku, karena aku berbohong kepada perwira itu. Tapi mereka sudah mengerti apa yang aku lakukan itu, agar tentara-tentara ini tidak pergi ke batu besar yang sesungguhnya. Perwira, ini benar batunya kan? Kalian tidak bohong. Rido, memang benar Pak. Ini batu besar yang kami maksud itu. Perwira, baik, segera sisir semua area ini. Dari batu ini menyebar 10 meter ke semua sisi, katanya memerintahkan prajuritnya. Mereka semua langsung bergerak. Para dokter-dokter itu kemudian langsung memeriksa batu besar itu. Dokter, di mana kalian meletakkan telur emas itu? Rido, di atas batu itu Pak. Seorang dari tim yang membawa peralatan itu langsung mengeluarkan sebuah tangga dari dalam tas. Tangga itu kecil, tetapi bisa diperpanjang. Kemudian, satu orang dokter naik ke atas batu itu dan memeriksanya.
Kami di sana hanya menunggu dengan dikawal 5 prajurit militer. Sudah mungkin sekitar 10 menit, mereka memeriksa sekitar batu besar itu. Tiba-tiba, dari arah jalur pendakian itu, datang seorang polisi hutan dan 3 prajurit militer yang mengawalnya. Polisi hutan? Itu bukan batu besar tempat kami menemukan mereka, Pak. Seketika itu, kami langsung memandang ke arahnya. Dengan datangnya polisi hutan itu, sudah jelas kebohongan kami akan terbongkar sekarang. Kami kemudian saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Perwira, maksudnya gimana? Polisi hutan, itu batu yang lain, Pak. Batu besar tempat kami menemukan mereka pingsan ada di depan, di lereng gunung ini. Perwira, jadi kalian semua membohongi aparat negara ya? Rido, maaf Pak, kami takut kalau sampai orang-orang kembali masuk ke kampung itu. Perwira itu langsung berbicara di radio yang ada di pinggangnya. Semua pasukan segera kembali. Perwira, sekarang kita ke lokasi kalian ditemukan pingsan. Pak polisi, tunjukkan saya jalannya. Polisi, siap Pak. Perwira, mulai sekarang kalian berlima diam. Jangan berbicara kalau tidak diperlukan. Mengerti? Kami kemudian hanya bilang mengerti. Mau bagaimana lagi? Kami tidak punya alasan lagi untuk membohongi para tentara itu, karena polisi hutan yang menemukan kami pada saat pingsan ada di sana. Setelah semua pasukan yang menyusuri area itu ditarik kembali, kami kemudian berjalan menuju jalur pendakian itu. Sekitar 5 menit kami berjalan, keanehan tiba-tiba terjadi. Langit yang tadinya cerah dan panas, tiba-tiba menjadi mendung disertai angin kencang, daun-daun berterbangan. Perwira, kenapa ini? Kenapa cuacanya berubah? Dokter, coba cek, katanya. Dokter Hadi, baik Pak. Tim yang membawa peralatan tadi mengeluarkan komputer lapangan. Dokter Hadi, koordinat kita ada di sini. Cek cuaca dan kecepatan angin. Dokter itu kemudian melakukan sesuatu pada komputer itu. Aku lihat juga mereka mengeluarkan alat-alat aneh yang sangat asing bagi kami. Dokter Hadi, angin datang dari utara, Pak. Cuaca sepertinya akan berubah menjadi hujan karena angin itu, Pak. Perwira, apa itu normal, dokter? Dokter Hadi, normal Pak, karena memang sebentar lagi akan berganti musim dari kemarau menjadi hujan. Perwira, baiklah, lanjutkan lagi perjalanan. Dan semua prajurit tetap waspada. Kami kemudian menemukan lokasi tempat pertama kali ditemukan oleh pemandu gunung waktu itu. Dari lokasi itu, kami kemudian langsung ke hutan sebelah kanan dari jalur pendakian itu, menuju ke arah lereng gunung. Rido, Pak, di depan sana tebing, Pak. Perwira, kamu diam. Tidak ada tebing di sana. Polisi hutan, di sana lokasi batu besar itu, Pak. Dia mungkin bohong, Pak Komandan. Aku, di sana memang tebing, Pak. Kataku juga, pada saat kamu keluar dari kampung itu, aku dan Rido sudah pernah ke sana. Memang di sana itu tebing curam. Polisi hutan, bagaimana bisa wilayah itu berubah menjadi tebing? Jelas-jelas saya dan rekan-rekan yang lain mengejar kalian berlima ke arah sana dan menemukan kalian pingsan di bawah sebuah batu besar. Perwira, berhenti. Baiklah, coba cek lokasi di depan menggunakan satelit GPS. Siap, Pak, kata salah seorang tentara yang membawa peralatan di sana. Dia kemudian kembali mengeluarkan sebuah komputer besar itu, tetapi mengeluarkan juga alat kecil yang menyerupai HP dengan antena yang sangat panjang. Tentara itu kemudian memainkan komputernya itu. Aku memperhatikannya karena memang penasaran dengan teknologi itu. Setelah beberapa menit, aku melihat ekspresi tentara itu berubah seperti tercengang.
Segera dia memperlihatkan sesuatu yang dilihat di komputer itu kepada perwira militer itu. Aku semakin penasaran apa yang membuat tentara itu begitu terkejut. "Perwira, medan di depan kita ini kan tebing," katanya dengan nada keheranan. "Tentara? Iya pak, di depan merupakan tebing lereng dari Gunung Samalas ini pak." "Polisi hutan? Bagaimana bisa? Di depan itu kan hutan yang memang agak miring." "Perwira, apa benar bapak menemukan mereka di hutan sana?" katanya bertanya kepada polisi hutan itu. "Polisi hutan? Iya, benar pak. Saya dan rekan-rekan yang lain mendapatkan laporan kalau ada 5 pendaki yang mencurigakan dari salah seorang pendaki yang turun waktu itu. Langsung seketika itu, saya bersama tim naik ke gunung itu mengecek. Ternyata memang benar, mereka berlima kami temukan seperti mencurigakan. Karena berlari, ketika mereka menemukan kami, langsung seketika itu, kami dan tim menemukan pingsan di bawah batu besar yang ada di dalam hutan sana," kata polisi hutan itu menjelaskan perwira militer. "Perwira, tapi dilihat dari peta satelit, di depan sana itu merupakan tebing curam. Ini coba lihat," katanya sambil menunjukkannya kepada polisi hutan itu. Polisi hutan itu kemudian melihatnya dan sedikit terkejut. "Polisi hutan? Tapi saya yakin di depan sana itu hutan pak, tidak ada tebing di daerah sana." "Perwira, baiklah, biar jelas kita langsung ke sana. Prajurit, selalu siaga dan buka jalan di depan." 3 prajurit kemudian menjadi terdepan dengan membuka jalan untuk kami lewati karena di depan semak belukar sangat lebat. Aku, Pak, tunggu pak, di depan sana itu memang tebing pak." "Perwira, kamu jalan saja, kita belum mengeceknya, kita nggak akan tahu." "Rido, iya pak, di sana itu memang tebing. Di tebing itu juga ada ular besar pak, sebaiknya jangan dilanjutkan." "Perwira, kalau di depan itu tebing, sudah pasti kalian berlima itu akan mati terjatuh di tebing itu. Sudah kamu jangan banyak omong, ikuti saja." Kami terus berjalan dan memang benar tidak ada tebing di sana. Aku dan Rido juga sangat heran melihat daerah itu. Padahal sangat jelas waktu aku melihatnya bersama Rido, di sana itu merupakan area tebing tempat aku dan Rido melihat ular besar berkepala manusia. Tentara yang berjalan sambil membawa komputer itu tiba-tiba berhenti. "Tentara, pak, di lokasi kita ini dilihat dari satelit sudah berada di area tebing itu pak." "Perwira, tetap berjalan dan berhati-hati." Kami semua berjalan dengan perlahan. Tak lama kemudian, akhirnya kami melihat sebuah batu besar itu. "Polisi hutan, itu pak batu besar tempat kami menemukan mereka pingsan." "Perwira, prajurit, periksa segera." Kemudian, 3 prajurit yang di depan tadi langsung berjalan menuju batu besar itu dengan perlahan. Senjata laras panjang yang mereka pegang dalam posisi membidik sambil berjalan. Akhirnya, mereka sampai di batu itu. Kemudian, 5 prajurit lagi berjalan menuju batu untuk menyisir area sekitar batu itu. Setelah beberapa menit memeriksa keadaan, perwira militer itu kemudian memberi perintah agar kami berjalan menuju batu besar itu. Di sana, Panji tidak mau untuk ke sana. Dia akan menunggu saja di sana. Dia tidak berani mendekati batu itu. Tetapi, prajurit yang mengawal kita memaksa saya untuk berjalan. Akhirnya, kami semua kemudian berjalan menuju batu itu dengan perlahan. "Perwira, ayo lakukan tugas kalian," kata perwira itu kepada anggotanya. Kemudian, semua anggota yang berkepentingan di sana melakukan pemeriksaan terhadap batu itu. Sedangkan 5 prajurit tetap mengawal kami berlima. Alat-alat yang entah aku tidak tahu
Alat apa itu yang dikeluarkan semua dari tas? Terlihat juga kamera. Pengawas dipasang di pohon-pohon sekitar dengan mengarah ke batu besar itu. Dokter, di mana kalian meletakkan telur emas itu? Aku tidak bisa berbohong lagi, karena memang sudah menceritakan sebelumnya kalau kami sudah meletakkannya di atas batu itu. Aku di atas batu itu. Dokter, tunjukkan posisinya. Tangga kemudian dikeluarkan, kemudian dokter itu naik ke atas. Dokter, tidak ada telur apa-apa di atas ini, hanya lumut yang tumbuh. Saya ingat, saya meletakkannya di atas. Kali ini saya nggak bohong, dokter. Perwira, kalau memang benar kamu meletakkannya di atas, kenapa tidak ada di sini? Daniel, benar Pak, saya melihat sendiri kalau Roni meletakkannya di atas batu itu. Iqbal, iya benar Pak. Telur emas itu sudah diambil pemiliknya Pak. Wajar saja hilang, karena telur itu bukan milik kami bangsa manusia. Perwira, tidak ada hal seperti itu. Apa mungkin ada yang mengambilnya? Pak Polisi, apa ada dari rekan Bapak yang mengambilnya? Polisi hutan? Tidak Pak, kami waktu itu hanya fokus untuk mengevaluasi mereka berlima. Tidak ada yang mau mengecek sebuah batu. Perwira, coba panggil anggota Bapak, suruh mereka kumpul di pos 3, lakukan interogasi kepada mereka. Sekarang Bapak bisa kembali ke pos 3 untuk menunggu anggota Bapak yang kemarin bersama melakukan pengejaran kepada mereka berlima nanti dikawal oleh 2 anggota saya. Polisi hutan, siap komandan, laksanakan. Kemudian polisi hutan itu langsung pergi dengan dikawal 2 anggota prajurit militer bersenjata lengkap. Kami berlima kemudian hanya duduk di sana beralaskan semak-semak dan tetap dikawal. Sedangkan semua dokter dan prajurit di sana berjaga dan melakukan pemeriksaan di sekitar area batu besar itu. Angin semakin keras dan terasa dingin. Kami berlima berikan masing-masing jaket untuk dipakai agar terhindar dari dinginnya hutan itu. Mungkin sudah sekitar 1 jam, para peneliti itu memeriksa semua area batu itu dan tidak menemukan apapun. Kami berlima hanya menonton mereka melakukan pekerjaannya. Sudah sering kami berbicara untuk menjelaskan para aparat negara itu, tetapi itu hanya sia-sia. Mereka tidak akan percaya dengan kata-kata kami. Tak lama kemudian, terdengar radio yang dipegang perwira militer itu berbunyi. Sepertinya ada laporan. Aku tidak mendengar secara jelas apa yang dilaporkan kepada perwira militer itu. Yang aku lihat, hanya ekspresi wajah perwira itu berubah seketika mendengar laporan itu. Perwira, apa kalian mengenal polisi hutan yang tadi di sini? Rido, tidak Pak. Kami tidak akan bisa mengingat polisi yang waktu itu mengejar kami. Apalagi kan kami dalam polisi berlari. Kenapa Pak dengan polisi hutan itu? Perwira, polisi hutan itu tidak sampai di pos 3 dan 2 prajurit yang mengawalnya tadi ditemukan pingsan di jalur pendakian. Sepertinya pingsan karena digigit ular. Aku terkejut mendengarnya. Apakah polisi hutan yang di sini tadi yang menyebabkan prajurit itu pingsan? Apakah polisi hutan itu merupakan penghuni kampung gaib itu? Daniel, sudah pasti polisi hutan tadi itu merupakan jelmaan dari penghuni kampung gaib itu, Pak. Perwira militer itu hanya terdiam tanpa sepatah kata apapun. Sebaiknya hentikan saja rencana Bapak untuk masuk ke kampung gaib itu. Belum sempat perwira militer itu membalas perkataanku, tiba-tiba muncul dari semak-semak ular-ular putih yang cukup besar. Seketika itu, kami ketakutan kemudian berdiri dan berniat berlari. Tetapi, dihentikan oleh prajurit yang mengawal kami berlima. Para peneliti itu juga ketakutan
dan bergerak mundur menghindari ular-ular yang tiba-tiba datang entah dari mana. Prajurit yang berada di depan juga seketika itu mundur ke dekat kami. Ular itu benar-benar berwarna putih dengan sisik yang mengkilap. Ternyata memang benar kalau ada ular berwarna putih, tapi tidak salah lagi, itu memang benar-benar ular dari kampung gaib. Tentara, bagaimana ini Pak? Apa kita mundur? Perwira, tembak saja semua ular-ularnya. Tentara, tapi Pak, ular ini banyak sekali. Amunisi kita tidak akan cukup. Perwira, kamu jangan melawan perintah atasan. Tembak cepat. Tentara, siapa? Letusan tembakan dari senjata api milik para prajurit itu terdengar keras. Ular-ular itu begitu terkena tembakan langsung terkapar mati. Tetapi semakin banyak ular yang mati, semakin banyak pula yang datang dari semak-semak. Tembakan terus-menerus dilakukan tanpa henti, tetapi tidak membuat ular-ular itu berhenti menghampiri. Perwira militer itu kemudian memberi perintah untuk mundur sambil menembaki ular-ular itu. Perwira militer itu kemudian menghubungi prajurit yang ada di pos 3 untuk datang ke lokasi dan membantu kami. Di saat tentara-tentara itu menembaki ular-ular itu, Panji tiba-tiba berlari ke atasan menuju jalur pendakian. Tentara yang berada di dekat Panji kemudian meneriakinya, "Woi, kamu mau kemana?" "Perwira, kejar dia," kata perwira itu memberi perintah. "Rido, Panji, kamu mau kemana?" teriak Rido. "Kami tidak bisa ikut mengejarnya karena dikawal para tentara itu." Entah apa yang membuat Panji tiba-tiba nekat berlari. Tentara itu kemudian mengejar Panji yang berlari. Kemungkinan Panji ketakutan karena melihat tembakan dari senjata api para tentara itu. "Perwira, mundur! Semuanya mundur!" Perwira militer itu kemudian memberi perintah untuk mundur. Karena memang ular-ular itu semakin banyak. Amunisi dari senjata para tentara itu juga sepertinya sebagian telah habis. Kami semua kemudian dibawa mundur menuju ke jalur pendakian. Anehnya sampai di sana, ular-ular itu tidak mengejar. Dan yang lebih tambah aneh lagi, tiba-tiba cuaca dingin disertai angin dan langit yang seperti akan turun hujan tadi berubah menjadi panas. Cuaca itu seperti normal-normal aja. Langsung saja, tentara yang membawa komputer tadi mengecek kembali cuaca dari satelit. "Perwira, apa yang terjadi?" "Tentara, cuacanya kembali normal, Pak. Ini aneh sekali. Angin yang datang dari utara tadi tiba-tiba menghilang, Pak. Saya sudah mengecek ke arah selatan. Angin itu tidak ada. Seperti telah lenyap, Pak." "Perwira, bagaimana ini bisa terjadi?" "Tentara, saya juga tidak tahu, Pak. Apa mungkin semua yang dikatakan anak-anak ini ada benarnya, Pak? Kita tidak diperbolehkan mengusik kamu gaib itu, Pak." "Perwira, kamu jangan terpengaruh dengan mereka. Lakukan saja tugasmu." Terdengar suara kaki berlari dari arah pos 3. Ternyata itu para tentara bantuan yang datang dari pos 3 yang tadi dipanggil perwira militer. Mungkin sekitar 11 prajurit yang datang. "Tentara, lapor Pak, pasukan siap." "Perwira, baik. Sekarang regemu lakukan pengintaian di batu itu. Pastikan kalau ular-ular itu tidak sampai di sini. Bila ada yang naik ke sini, langsung tembak. Saya tunggu laporanmu." "Tentara, siap Pak." Dengan sigap, kemudian 11 tentara tadi langsung menuju ke arah batu besar itu, dan kami semuanya menunggu di sini, menunggu laporan dari tentara yang tadi. Tak lama kemudian, satu prajurit yang tadi kembali datang untuk melapor. "Tentara, lapor Pak, di sana tidak ada hutan Pak, tidak ada batu besar maupun ular, di sana hanyalah tebing." "Perwira, apa?" Kami semua terkejut mendengarnya.
perwira itu kemudian langsung berlari ke sana bersama prajurit yang melapor tadi. Mendengar hal itu juga, kami semua menjadi penasaran. Para dokter juga ikut berlari di belakang perwira militer tadi. Kemudian, kami semua akhirnya mengikuti dari belakang. Sesampai di sana, benar saja area itu merupakan tebing yang curam. Perwira militer itu kemudian hanya berdiri dengan mata yang hanya melihat ke arah tebing itu. Tidak ada hutan sama sekali di sana, padahal tadi di sana merupakan hutan yang lebat dengan semak-semak yang rimbun. Rido, lihat Ron, ini persis tebing yang kita lihat waktu itu kan? Aku, iya doh, di sini memang tebing. Apa mungkin tadi kita salah masuk ke hutan alam gaib? Rido, mungkin saja. Tentara yang membawa komuter tadi kemudian kembali memeriksa wilayah itu dengan satelit. Tentara, Pak, perwira itu tidak mendengar panggilan dari tentara itu. Tentara, Pak, izin Pak. Perwira, oh iya, ada apa? Tentara, di satelit ini memang tebing Pak. Ini lokasi tempat kita berdiri sekarang. Jadi bagaimana sekarang Pak? Perwira, memang benar seperti yang dikatakan anak-anak ini, alam gaib itu ada, katanya dengan nada pelan. Aku, kemungkinan besar hutan yang tadi di sini itu merupakan hutan alam gaib, Pak. Tadi itu kita sudah masuk alam gaib, Pak. Tentara, bisa jadi benar, Pak, dengan perubahan cuaca yang secara mendadak tadi, Pak. Perwira militer itu kemudian berhenti berbicara dan hanya memandang ke arah tebing itu. Dokter Hadi, bagaimana dengan peralatan penelitian yang tadi kita tinggalkan di dekat batu besar tadi, Pak? Perwira itu hanya diam. Dia dengan perlahan melangkah ke ujung tebing. Kemudian, kepalanya melihat ke arah bawah tebing yang sangat curam itu. Terlihat juga di bawah tebing itu, sepertinya hanya hutan belantara yang mengarah ke lereng gunung sebelah barat. Sepertinya tidak ada padang savana di arah barat tadi lereng gunung Samalas ini. Pada rumput savana hanya berada di arah utara dari jalur pendakian. Mungkin semua peralatan penelitian itu jatuh ke hutan di bawah tebing itu, Pak, kataku. Perwira, kenapa kamu bisa tahu kalau semuanya telah jatuh ke bawah? Karena tidak mungkin alat-alat itu bisa masuk ke alam gaib, Pak. Kemungkinan tempat dokter memasang alat-alat penelitian tadi berada di pinggir tebing ini, Pak. Tetapi kita melihatnya seperti di tanah biasa, padahal di alam aslinya kita sedang berada di ujung tebing. Dokter Hadi, itu mungkin saja terjadi, Pak, mengingat alam gaib itu berada di tebing ini. Di tengah percakapan kami, terdengar suara jeritan minta tolong. Sangat jelas, itu suara Panji yang berteriak minta tolong. Kami sampai lupa kalau Panji tadi berlari dan dikejar oleh satu orang prajurit. Seketika itu, perwira itu kemudian memerintahkan prajurit untuk mencari sumber suara Panji itu. Suara terdengar dari arah timur dari tebing itu. 11 prajurit tadi kemudian langsung sigap bergerak ke sana. Diikuti kami di belakangnya, sedangkan para dokter dan tim lainnya hanya menunggu di sana.